Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Khotimatul Hayati dengan NIM 2304076 dari Prodi PGSD UMG angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik untuk melengkapi tugas mata kuliah psikologi. Pendidikan yang diampu oleh Dr. Arisona Nadia Indasari, SPD MPD. Tujuan utama pembuatan video kali ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aspek perkembangan peserta didik yang penting dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya yakni kita membahas tentang perkembangan pada anak usia dini. Dimulai dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses sistematis yang mencakup pertumbuhan tubuh termasuk tinggi, berat, dan perkembangan motorik. Hal ini melibatkan kematangan sistem saraf, otot, dan tulang serta pengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Yang kedua yakni fase-fase perkembangan fisik. Menurut Angmol Gesell, pengembangan teori tentang perkembangan fisik peserta didik dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yakni bayi di umur 0 sampai 1 tahun, koordinasi motorik mulai muncul, bayi belajar menggenggam dan merangkak. Yang kedua yakni fase balita. Di umur 1 sampai 2 tahun, kematangan fisik dan mental meningkat, anak mulai belajar dengan dukungan. Yang ketiga yakni fase prasekolah. Di umur 3 sampai 5 tahun, keterampilan motorik halus dan kasar mulai berkembang. Yang keempat yakni fase sekolah awal 5 sampai 7 tahun. Ditandai dengan adanya penggantian gigi, tinggi badan, berat badan, dan keseluruhan kesadaran tubuh. Dan yang terakhir yakni fase remaja di umur 12 sampai 18 tahun. Keterampilan motorik kompleks berkembang mencapai puncak. Selanjutnya yakni tujuan perkembangan fisik. Yang pertama ada pertumbuhan optimal, perkembangan motorik, dan kesejahteraan kebugaran, dukungan dan perkembangan lain. Yang terakhir yakni persiapan hidup. Fungsi perkembangan fisik yang pertama ialah peningkatan kualitas hidup, meningkatkan presentasi belajar, pencegahan penyakit, meningkatkan kepercayaan diri, dan pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yakni karakteristik pengembangan fisik. Yang pertama ada pertumbuhan tubuh, mencakup tinggi badan dan berat badan proporsi tubuh. Yang kedua yakni keterampilan motorik. Yang ketiga yakni kesehatan dan kebugaran. Yang keempat perkembangan sensorik, dan yang terakhir perubahan fisiologis. Tips perkembangan fisik. Yang pertama, dukungan perkembangan fisik, makanan bergizi dan seimbang, pastikan anak tidak cukup tidur, dorong anak aktif berkembang, dan rutin cek kesehatan dan perkembangan tubuh. Selanjutnya yakni perkembangan emosi. Definisi perkembangan emosi adalah proses psikologis yang melibatkan perasaan dan berkaitan dengan respon terhadap suatu ringkasan, baik internal dan eksternal, yang diungkap melalui wajah dan tindakan. Definisi perkembangan emosi adalah pemantau individu dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat dan yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial. Selanjutnya yakni faktor perkembangan emosi. Yang pertama ada faktor internal yakni pengalaman pribadi, temperamen, faktor pengamatan. Yang kedua yakni faktor eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, teman, sebaya, pengaruh media, dan faktor belajar. Selanjutnya yakni macam-macam emosi. Yang pertama emosi positif, contoh kebahagiaan, cinta, rasa, syukur, damai, antusias, dan kenikmatan. Yang kedua yakni emosi negatif, contoh marah, sedih, ketakutan, kecemburuan, kebencian, jengkel. Yang terakhir yakni emosi campuran, contoh nostalgia dan kejutan. Selanjutnya yakni tahap perkembangan fase bayi atau usia dini 0 sampai 2 tahun, fase persekolahan usia 2 sampai 5 tahun, fase usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun, fase masa remaja umur 13 sampai 18
18 tahun, dan yang terakhir fase muda umur 18+. Selanjutnya yakni perkembangan kognitif. Definisi perkembangan kognitif adalah proses individu untuk berpikir, mengingat, membangun, dan berpengetahuan memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Fase-fase perkembangan kognitif. Sensori motorik di umur 0-2 tahun, anak berinteraksi langsung menggunakan panca indera. Yang kedua, praoperasional di umur 2-7 tahun. Anak muda mulai berpikir tentang suatu objek tetapi belum bisa membedakan. Yang ketiga, operasi konkret umur 7-11 tahun. Anak sudah berpikir logis tentang suatu pemecahan. Yang terakhir yakni operasional formal. Umur 11 ke atas, anak sudah mulai berpikir kritis. Selanjutnya yakni faktor perkembangan kognitif. Yang pertama ada genetik, yaitu kemampuan atau keturunan diri orang tua. Yang kedua lingkungan, pengalaman atau budaya. Yang ketiga pendidikan atau disebut kualitas pendidikan, minat dan bakat. Yang keempat ada kebebasan, yaitu memilih. Dan yang terakhir ada kematangan, nutrisi, gizi, emosi, psikologis, dan emosional. Contoh perhatian, emosi, bahasa, pengambilan keputusan, dan problem solving. Selanjutnya yakni perkembangan bahasa. Definisi perkembangan bahasa adalah proses dinamis yang terjadi seiring dengan pertumbuhan individu. Proses ini melibatkan anak belajar mengenal, memahami, menggunakan, menguasai bahasa baik secara lisan maupun tulisan melalui interaksi dengan lingkungan, implementasi, pengalaman, berkaitan erat dengan aspek kognitif, sosial, dan emosional yang mencakup keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya yakni tahapan perkembangan bahasa. Yang pertama dimulai bahasan awal usia bayi. Yang kedua tahap pengulistik yakni 0-13 bulan. Yang ketiga pengucapan satu kata. Yang keempat pengucapan dua kata. Yang kelima pengembangan gramatika. Yang keenam mendekati gramatika orang dewasa. Dan yang terakhir yakni kompetensi lengkap di umur 11 sampai dewasa. Selanjutnya yakni tahap perkembangan bahasa menurut usia. Tahap perkembangan bahasa anak dimulai 1-6 tahun. Yang kedua perkembangan pada usia 0-12 bulan, yakni perkembangan bahasa anak lebih dominan terkait suara-suara. Yang ketiga perkembangan pada usia 1-2 tahun dimulai anak memahami arti dari sebuah kata, mulai bisa mengucapkan beberapa kata. Yang keempat, perkembangan pada usia 2-3 tahun, perkembangan bahasa anak mulai pesat. Yang kelima, perkembangan pada usia 3-4 tahun, anak mulai mengerti sebagian besar kata yang ia dengar dari orang lain. Perkembangan pada usia 4-5 tahun, anak mulai berbicara dengan luas dengan teman maupun orang dewasa. Perkembangan pada usia 5-6 tahun, anak mulai dapat mengikuti 3 perintah secara berturut-turut. Selanjutnya yakni faktor mempengaruhi bahasa. Faktor yang mempengaruhi yang 2 kesehatan, yang ketiga kecerdasan dan kemampuan kognitif, yang keempat interaksi sosial, dan yang terakhir dukungan sosial. Selanjutnya yakni perkembangan sosial. Definisi perkembangan sosial adalah proses di mana seorang belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami bagaimana hidup di masyarakat. Perkembangan ini mencakup perubahan dalam cara individu berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan norma dan ada di lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi yang pertama ada faktor internal yakni kematangan individu, yang kedua generik dan temperamen, yang ketiga kepastian mental, yang faktor eksternal. Yang pertama ada dukungan keluarga, yang kedua ada status sosial ekonomi, yang ketiga ada pendidikan, dan yang terakhir lingkungan di sekolah.
Selanjutnya yakni tahap perkembangan sosial anak. Yang pertama ada tahap pasca lahir. Anak lebih suka ditinggal tanpa diganggu. Yang kedua yakni tahap 1-3 bulan, merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arah ibunya bila ibunya mendekat. Yang ketiga tahap 6 bulan, jika akan diangkat, anak akan mengulurkan kedua tangannya. Yang keempat tahap 9-12 bulan. Pada tahap ini anak sudah mengerti kata tidak, melambaikan tangan dan bertepuk tangan. Yang kelima ada tahap 18-21 bulan. Anak sudah dapat berbicara bebas pada diri sendiri, orang lain, bahkan dengan mainannya. Yang keenam ada 5-6 tahun. Anak dapat bergaul dengan semua teman, merasa puas dengan yang dicapai tanpa tegang dan rasa tahap keadaan orang lain, dan dapat mengendalikan emosi. Selanjutnya yakni strategi pengoptimalan perkembangan sosial. Yang pertama, pembelajaran sosial emosi, pembelajaran tentang mengelola dan menghubung. Yang kedua, bimbingan dan konseling untuk membantu mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, melatih keterampilan sosial dan aktivitas kelompok. Yang terakhir yakni pendidikan karakter, yaitu penguatan nilai-nilai dan moral. Selanjutnya yakni perkembangan kepribadian, yaitu karakteristik yang mencakup pikiran, perasaan, perilaku, dan moral seseorang yang berkembang seiring berjalannya berinteraksi dari lingkungan, pengalaman, dan faktor biologis. Selanjutnya yakni fase perkembangan kepribadian. Yang pertama yakni bayi di umur 0-1 tahun, perkembangan kecerdasan moralnya. Yang kedua ada balita di umur 2-5 tahun, dapat mengikuti perintah orang tua ataupun belum memahami. Alasannya 3. Anak-anak 6-12 tahun mulai memahami benda konkret pada berpikir. Yang keempat remaja awal di usia 13-15 tahun, ditandai dengan perubahan fisik dan hormon serta pencarian identitas. Yang kelima remaja tengah di umur 16-18 tahun, mengembangkan kemandirian dan mengekspresikan hubungan romantis. Yang keenam, dewasa muda di umur 19-25 tahun, mulai merumuskan tujuan hidup yang lebih jelas. Yang ketujuh, dewasa di umur 26-50 tahun, mempertahankan kematangan emosional dan sosial serta menjawab atas keputusannya. Yang ke-8 ada usia lanjut 50 tahun ke atas, penurunan kepribadian dan perubahan fisik. Selanjutnya yakni aspek kepribadian. Yang pertama ada karakter, temperamen, sikap, fasilitas emosional, responsibilitas, sosiabilitas, berorientasi, kebahagiaan, dan interaksi atau kecerdasan. Setelah mendengarkan dan memahami video tadi, kira-kira teman-teman sudah paham apa belum mengenai aspek-aspek perkembangan peserta didik? Jika sudah, kita akhiri ya. Jika ada masukan atau kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.